Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya semuanya nih? Baik Oh, udah siang. Bu. Nah, sebelum kita Baik, memulai Bu. pelajaran, alangkah baiknya Ibu mau memeriksa dulu ya kehadiran anak-anak hari ini. Apakah hari ini hadir semua? hadir Bu. Hadir, Bu. Ini Sekundus tolong di absen nih Hadir, sebagai Bu. ketua kelas. Hadir semua anak-anak teman-temannya yang lain. Sandi yang belum masuk hadir, Bu. Teman-teman udah belum? Sandi Sandi, belum masuk, kemana Bu, Sandi? karena Alfa kata ya? tuanya tadi Nggak katanya sekolah dia dia, Bu. main. Ada keterangannya enggak? Nah, Sandi kalau nggak ada mungkin. keterangan berarti apa Lambat dong? bangun dia, Bu. Nah, udah enggak apa kalau gitu. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo, mari Dominikus, silakan pimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak ya. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat demokrasi. Nah, Ibu bertanya dulu nih, kita flashback kembali ke pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang demokrasi? Apa itu demokrasi? Ada yang tahu? Ya, silakan nih. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Bu Guru. Ya, betul. Ya, jadi demokrasi dari pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya, betul ya, bagus. Nah, mudah-mudahan yang lain juga masih ingat ya itu apa demokrasi. Karena kan negara kita itu dasarnya juga selain Pancasila kita menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan masuk ke dinamika penerapan demokrasi Indonesia, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yang pertama menjelaskan makna demokrasi itu sendiri, menguraikan klasifikasi demokrasi, menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, dan menalar hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya sebelum kita menampilkan video nanti, di mana dinamika penerapan demokrasi Indonesia itu kita lihat dari prinsip-prinsipnya. Sebelumnya ada yang tahu nggak prinsip-prinsip demokrasi Indonesia? Ini menurut 10 pilar oleh Ahmad Sanusi. Ada yang tahu? Saya Bu. Guru Silakan SMA Eni. Bu. Silakan Feni. Silakan. Ya, SMA. yang pertama demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang kedua demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat demokrasi dengan rule of law. Yang kelima demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Keenam demokrasi dengan hak-hak asasi manusia. Ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi dengan berkeadilan sosial. Iya, bagus Feni ya. Makasih, Mantap Bu. itu. Ya, mantap. Itu Mudah-mudahan yang nyontek lain punya juga saya ingat. Bu. Itu nyontek itu punya saya Bu. Nah, kita kan belajar bersama-sama. Iya. Saya baca sendiri Bu di dalam buku Bu. Iya, karena itu sudah tercantum dalam buku. Iya. Makanya sebelum kita sekolah selalu sempatkan membaca buku. Ya, Iya sebelum Bu, kita belajar saya mengajar, sebelum ya. berangkat ke sekolah baca buku Bu. Ya, nah dari situ kita sudah tahu ya tadi ya, udah jelaskan oleh Nak Feni tadi mengenai dinamika penerapan demokrasi Indonesia yang terbagi oleh 10 pilar tadi. Nah, di sini juga kita tentunya akan belajar tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, ya, di mana di sini ya kita lihat ada beberapa pembagian di mana ada pelaksanaan demokrasi Pancasila, ada yang tahu selain demokrasi Pancasila yaitu periodisasi
1909 sampai 1959, ada yang tahu nggak? Itu periode demokrasi apa? Sebelum Ibu jelaskan. Serikat, Bu. Guru. Serikat. Demokrasi parlementer. Betul, ada parlementer. Ada demokrasi apa lagi selain parlementer? Presiden. Liberal, Bu. Betul, Dian. Yang lain lagi? Ya, apa saja tadi? Domi, kau ke belakang Kak Domi? Ayo, Domi nih, diam terus dari tadi. Ayo, silahkan sebutkan. Selalu nggak apa-apa. Liberal. Ya, betul. Yang lain? Selain liberal. Kemudian parlementer. Apalagi? Demokrasi terpimpin. Betul. Asli betul. Ayo, yang lain lagi ada? Nah, zamannya Presiden Soeharto. Debat. Nah, itu demokrasinya apa? Demokrasi reformasi. Oke. Kemudian sekarang kita menganut sistem demokrasi apa nih? Yaitu kembali ke apa anak-anak? Pancasila. Pancasila, Bu. Nah, betul. Nah, untuk itu di sini ya itu secara garis besarnya. Nah, di sini nanti sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran ini khusus untuk demokrasi tadi, periodenya dari demokrasi yang awal pasca kemerdekaan sampai sekarang, sebelum kita masuk ke diskusi. Namun sebelumnya di sini Ibu akan menayangkan. Silakan Asmi, tolong bantu Ibu untuk menayangkan. Dua 1816021029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Demokrasi secara umum yaitu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi tersebut yang kini kita gunakan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya. Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan demokrasi transisi atau reformasi. Pembahasan pertama yaitu demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Masa ini merupakan pertama kalinya Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau yang biasa disebut dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar di Indonesia karena mempengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada saat itu. Masa ini juga merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945. Karakteristik demokrasi parlementer. Yang pertama, sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Ada partai Islam, partai nasionalis, dan partai non-Islam. Namun, dominannya politik aliran membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Ini menjadi salah satu penyebab gagalnya demokrasi parlementer. Yang ketiga,
ketiga, pengawasan yang ketat dari parlemen. Hal ini menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi, instabilitas politik, dan pemberontakan di berbagai daerah. Yang keempat, parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar. Dalam sistem ini, presiden bertanggung jawab kepada DPR dan sistem perwakilan menggunakan sistem bikameral yaitu MPR dan DPR. Yang kelima, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Ini adalah daftar kabinet yang ada di Indonesia selama masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir dari September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian digantikan oleh Kabinet Sukiman mulai dari April 1951 sampai April 1952. Dilanjutkan oleh Kabinet Wilopo mulai dari April 1952 sampai Juni 1953. Kemudian Kabinet Ali Sastroamijoyo mulai dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Dan yang terakhir ada Kabinet Burhanuddin Harahap mulai dari Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Pembahasan kedua, demokrasi terpimpin mulai dari 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran beliau agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Lalu diadakan voting yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante dengan hasil 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa demokrasi terpimpin dalam banyak hal telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, namun lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI serta unsur sosial politik semakin meluas. Karakteristik demokrasi terpimpin. Yang pertama, sistem kepercayaan melemah. Karena kekuasaan presiden yang semakin besar dan juga peran kontrol DPR gotong royong melemah. Terdapat juga upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yaitu wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dan lain-lain. Yang kedua, kewenangan daerah terbatas. Yang ketiga, kebebasan pers dibatasi dan sejumlah media dibredel. Berbeda dengan demokrasi parlemen yang hak berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Yang keempat, pemilu tidak terselenggara. Pada saat demokrasi terpimpin ini, kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial pada masa sebelumnya. Pada akhirnya, Soekarno tersingkir dan kekuasaan yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Pembahasan ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru sejak 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September. Masa demokrasi Pancasila
merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Karakteristik demokrasi Pancasila saat Orde Baru. Yang pertama, pada masa ini, Indonesia menggunakan sistem presidensial, sehingga kekuatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Terjadi birokrasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, serta masih sangat kuat campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik. Yang kedua, tidak ada pergantian kekuasaan politik. Walaupun pemilu terselenggara teratur setiap 5 tahun, Soeharto tetap berkuasa selama 5 periode pemilu. Yang ketiga, pembatasan peran dan fungsi partai politik. Jumlah parpol pun dibatasi. Yang keempat, kebebasan pers dibatasi dan kerap terjadi pemberedelan media massa. Yang kelima, dominannya peran ABRI. Dalam hal ini, peran militer sangat kuat dengan konsep dui fungsi ABRI. Di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung. Kemudian terjadi demonstrasi massa yang dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto. Soeharto pun akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Pembahasan keempat, demokrasi transisi atau reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi diawali dengan turunnya Soeharto pada demonstrasi massa yang dimotori mahasiswa pada tahun 1998. Era reformasi sangat berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya, setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasar pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan perkataan lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik demokrasi transisi saat reformasi. Yang pertama, parlemen terdiri dari banyak partai, yaitu menggunakan sistem multipartai. Yang kedua, pemilu lebih demokratis dan sistem pemilihan langsung dilakukan untuk presiden dan kepala daerah. Lembaga perwakilan kemudian dibagi menjadi DPR dan DPD. Yang ketiga, kebebasan pers lebih baik. Sebagian hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Yang keempat, dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Yang kelima, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Saat ini Indonesia menggunakan sistem desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Alhamdulillah selesai sudah materinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi. Bu Guru suaranya dimut. Bu Guru suaranya dimut, nggak dengar. Maaf. Ada yang tertidur? Ada yang ngantuk nggak nih? Enggak, Bu. Ini kayaknya video Ibu agak kepanjangan hari ini ya. Nah, ya, baik itu tadi mengenai ya
periode demokrasi dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, sebelumnya Ibu lanjut ke diskusi tugas kelompok. Ada yang mau pertanyaan nggak nih? Saya Bu Guru. Oh, silakan Erni. Tadi saya amati dalam demokrasi terpimpin, kan kewenangan daerah dibatasi, Ya, kebebasan pers dibatasi, ya Bu Guru ya. ya, Terus pemilu tidak terselenggara ya. ya Terus betul. akhirnya sistem kepartean melemah. Iya, itu pada demokrasi pimpin. Iya. Iya, yang saya tanyakan, kenapa ya Bu Guru dalam demokrasi terpimpin itu sistem keparteannya melemah, Bu Guru? Yo, sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab kenapa melemah? Ada? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Erni? Yang lain? Dia? Aim bisa? Tadi tunjuk jari kayaknya. Penny, boleh? Bisa menjawab pertanyaan Erni? Ya, kenapa? Bisa, Bu. Nah, silakan. Sebelum Ibu perjelas. Tadi Erni bertanya tentang demokrasi terpimpin ya, Bu. Ya, Kenapa sistem kepartaian melemah? betul. Kalau menurut saya, Bu, pada masa diterapkannya demokrasi terpimpin ini, maaf Bu, saya lupa Bu. Nah, ayo yang lain. Apa nanti buka buku lagi, belajar lagi. Yang lain ada bisa. Saya lupa Bu. Dian, bisa? Sebentar Bu, saya tak baca-baca buku dulu Bu. Boleh. Coba-coba diingat lagi. Kenapa tuh tadi itu? Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Erni, 100 Ibu kasih nilainya. Sukondus itu kan Bu. Ya, kasih terus. Mungkin karena presidennya otoriter, Bu. Bisa, iya. Karena sini tadi kan kekuasaan pegang penuh ya. Nah, jadi oleh pemimpin negara. Ada yang lain masih bisa menjawab? Tidak ada? Nah, tentunya demokrasi terpimpin ini merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Nah, di mana tadi kan pertama ada mengaburnya kabinet sistem kepartaian, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, kemudian peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Nah, di mana DPR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik ya, lembaga kepresidenan. Jadi tidak berperan aktif. Itu tadi. Kemudian proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Semuanya kembali kepada presiden. Lembaga-lembaga negara itu kebanyakan hanya lembaganya saja tetapi tidak berperan. Begitu ya. Ya itu intinya. Cuma sebagai identitas saja ya Bu Guru ya. Betul. Ya Bu Guru, terima kasih. Sekarang paham saya. Bagus. Nah, yang lain ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung ke diskusi. Nah, nanti tugas diskusi kita, anak-anak, itu membuka buku, ya, buku paket halaman 65. Nah, nanti di sini kita mengerjakan tentang di mana kalian membuat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Nanti kalian nuliskan kesimpulan pada tabel di halaman buku paket halaman 65, buku BPKN kelas 11-nya. Nah, sebelum maju ke tugas diskusinya tadi, kita bagi kelompok dulu nih. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama Erni ketuanya, yang kedua Dian, yang ketiga Dominikus, yang keempat Asmi, dan yang kelima Yusafni. Nah, silakan nanti buka buku halaman 65, di mana pada tayangan Ibu yang Ibu tampilkan tadi, di situ sudah terjelas ya periodenya, penjelasan dari periode masa kemerdekaan sampai ke
sekarang. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nanti kita kelompok ya. Yang Nah, lain. tapi saya nggak mau sama Dominikus, yang jarang ikut mengerjakan. Tidak apa-apa, semua sama. Nanti kita belajarnya sama-sama. Dominikis juga, ayo tetap semangat belajar. Iya, Kita Bu. belajar Biar sama-sama. Domi sama saya aja, Bu. Kalau Erni nggak mau, Bu. Tidak saya tolen Pak Im. Kita Saya belajar bersama-sama, tidak apa-apa. Iya. Jangan memilih dalam berkawan, ya. Jangan karena dia malas, dia nakal, lalu kita tidak mau berkawan, tidak mau satu kelompok. Tentunya kita sebagai teman harus bisa juga membantu memotivasi kawan, khususnya Baik, Dominikus Bu. ini tadi, ya. Jadi tidak boleh Iya, Bu. memikirkan kawan. Nah, nanti ya. Iya. Nanti tugas ini silakan tadi 5 orang ketua kelompoknya memilih anggotanya ya. Jangan pilih kasih nih ya. Semuanya Bu. sama, kita satu kelas. Baik, Nah, Bu. nanti silakan dikerjakan dan ini nanti akan kita presentasikan pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti silakan dipelajari lagi, didiskusikan lagi dengan teman sebayanya ya, teman tadi sekelompoknya. Nah, minggu depan kita presentasikan. Oke, senang ya hari ini kelas Ibu tertib ya. Senang, Bu. Iya. Senang Bu karena Nanti jadinya Enggak. senang. yang tukang Iya. nakalnya nggak masuk Bu. Pas Sandi itu Sandi Bu nggak masuk. Jadi ditenang kelasnya Bu. Oh, dia mungkin lagi ada halangan, tidak apa-apa. Ya, nah untuk itu dari hasil pertama Ibu memberikan secara garis besar penjelasan tadi sampai di Ibu menayangkan video, ada yang bisa memberi kesimpulan tentang pertemuan kita pada pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Penny. Baik. Kalau menurut saya bahwa praktek kehidupan demokrasi di Indonesia itu sudah mengalami beberapa periode. Nah, dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia ini semuanya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi azas yang diterapkan dalam pelaksanaan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita pernah mengalami beberapa kali pergantian pelaksanaan demokrasi mulai dari tahun 1945 sampai 49, di mana ini adalah negara kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan, sehingga pada masa ini pemerintahan kita masih melaksanakan demokrasi dengan sangat sederhana sekali. Kemudian pada periode 49 sampai 1959 Indonesia mulai menata kehidupan demokrasi, di mana pada masa ini kita menganut demokrasi parlementer. Kemudian pada periode berikutnya, pada periode 1959 sampai 1965, negara kita kembali menggunakan demokrasi terpimpin yang merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Kemudian pada periode selanjutnya dimulai dari tahun 1965 sampai 98, ini adalah periode yang paling panjang di sejarah kemerdekaan negara Indonesia, di mana pada periode ini juga disebut dengan Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru ini bertahan dengan waktu yang sangat lama sekali. Pada periode Orde Baru, demokrasi di Indonesia berdasarkan dari beberapa indikator. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, karena kita ketahui bahwa Presiden Soeharto menjabat selama lebih kurang 32 tahun. Kedua, pada masa Orde Baru rekrutmen politik bersifat tertutup.
Kemudian yang ketiga, pemilihan umum pada masa Orde Baru itu telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi jika kita amati kualitas pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru ini, itu masih sangat jauh dari semangat demokrasi. Ya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan hak dasar pada warga negara ini juga sudah merupakan rahasia umum bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia yang berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Kemudian periode yang terakhir yaitu dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang, ini adalah orde yang kita kenal dengan Orde Reformasi, di mana orde ini dimulai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan aksi-aksi mahasiswa yang memiliki beberapa tuntutan, dan salah satunya adalah Soeharto mundur dari jabatan sebagai seorang presiden dan kemudian digantikan oleh wakilnya Bapak B.J. Habibie sebagai presiden. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, betul ya itu. Terima kasih. Kesimpulan dari Penny. Itu ya anak-anak ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa minggu depan kita kalian akan mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Nah, baik Bu. Nanti kita seterusnya setelah habis tugas kelompok kita masuk ke materi yang C, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, baik Bu. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, semuanya masih semangat? Semangat Bu. Semangat. Ada yang ngantuk? Ngantuk Bu. Ayo Bu, ayo ngantuk kita belajar ya. Ya kita Semangat. Iya. Kalau kalian ngantuk nanti Ibu ngantuk juga. Nah, jadi kita sama-sama tetap semangat sampai akhir belajar, ya. Nah, untuk itu silakan ya. Nah, ini kita bergantian lagi. Siapa lagi pimpin doa? Nah, silakan Dian memimpin doa untuk penutup mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Iya Bu, siap Bu. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita akhiri, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan ya, semuanya hadir, sudah siap dengan tugasnya. Ya, Ya, Bu. Terima kasih. Ya Bu. Baik Bu. Baik, terima kasih. Saya kira sudah bagus lah. Sudah bagus semua. 4 orang, 8 orang lagi untuk jadwal peer teaching besok. Besok kita mulai jam 8 ya. Ya, besok Pak. Ya, besok jam 8. Diharapkan yang lain juga begitu, ada sudah 3 kegiatan itu, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup tergambar di situ. Ada persepsinya, ada penutupnya, ada resume yang dilakukan oleh siswa dan sebagainya. Yang penting 3 kegiatan itu tercover itu yang penting. Karena dalam langkah-langkah pembelajaran kan ada 3 itu ya, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Baik Pak. Saya sudah ngantuk nih. Mohon maaf. Kita akhiri ya. Iya Pak. Nanti Siap. rekamannya dibagikan Pak Fitri sehingga saudara harus memotong rekaman itu, ambil yang peer teaching saudara gitu. Lalu diupload ke LNS. Jadi di WA Pak Fitri untuk peer teaching kali ini belum bisa direkam, yang belum selesai. Peer teachingnya belum selesai, ya belum ada rekamannya, sedang berjalan. Monggo nanti dihubungi lagi Pak Fitrinya. Begitu Pak Alwi, monggo closing statement Pak Alwi. Oke Pak, siap. Alhamdulillah Bapak dan Ibu,
peer teaching hari pertama berjalan dengan lancar dan udah terlihat keaktifan. Walaupun Bapak dan Ibu mungkin merasa sendiri ini mah bukan penilaian teman ataupun saya atau Pak SBY, merasa bahwa ada yang harus diperbaiki lagi gitu. Nah, itu introspeksi diri atau evaluasi diri itulah yang nanti Bapak dan Ibu untuk bekal PPL gitu. Ya, Pak. Nah, jadi yang kurang ini, oh nanti jangan sampai terulang kembali, dan yang sudah bagus sekarang dipertahankan gitu supaya oke nanti PPL-nya. Tujuannya kan begitu. Nah, ini sementara sebagai persiapan PPL, baru peer teaching dengan teman-teman ya. Jadi hal-hal yang masih perlu dilengkapi itu wajar lah kalau itu terjadi gitu. Kan juga kan kita bukan manusia yang sempurna gitu ya. Yang ada kita harus selalu hari ini itu lebih baik dari kemarin, dan besok ketika PPL harus lebih daripada peer teaching. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Mantap, luar biasa. Hari Jumat sore yang biasanya mungkin udah istirahat, sekarang masih pada oke semua. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya juga mohon maaf. Ya. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak Alwi. Terima kasih, Pak Alwi. Baik, saya akhiri. Kita ketemu lagi besok. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.